Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer oleh dosen Pak Febi Eka Febriansyah STMT dengan judul Evolusi Komputer dan Perkembangan Mutakhir Teknologi CPU. Evolusi komputer. Evolusi komputer merujuk pada perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam desain, ukuran, dan kinerja komputer dari waktu ke waktu. Ini melibatkan evolusi perangkat keras, perangkat lunak, serta konsep dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan dan pengoperasian komputer. Secara umum, evolusi komputer dapat dibagi menjadi beberapa generasi, yang masing-masing menandai kemajuan signifikan dalam teknologi komputer. Generasi pertama komputer misalnya ditandai oleh penggunaan tabung vakum untuk penyimpanan dan pemrosesan data, sementara generasi terkini seperti komputer kuantum menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas komputer. Pentingnya CPU dan dalam evolusi komputer. Teknologi CPU, Central Processing Unit, memainkan peran yang sangat penting dalam evolusi komputer. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi CPU begitu penting dalam perkembangan komputer. Pemrosesan data. CPU bertanggung jawab untuk melakukan pemrosesan data dalam komputer. Kemampuan CPU untuk melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontur dengan cepat dan efisien memungkinkan komputer untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari perhitungan sederhana hingga pengolahan data kompleks. Kinerja. Kemampuan CPU dalam meningkatkan kinerja komputer sangat penting dalam evolusi komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, CPU telah menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kuat dari generasi ke generasi, memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks dalam waktu yang lebih singkat. Skalabilitas. Teknologi CPU yang terus berkembang juga memungkinkan untuk meningkatkan skalabilitas komputer. Dengan CPU yang lebih kuat, komputer dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak CPU atau menggunakan CPU yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Sejarah awal komputer. Dari pertama 1791 sampai 1871. Charles Babbage, perancang mesin analitik pertama, yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Mesin ini dirancang untuk melakukan berbagai operasi matematika dan diprogram menggunakan kartu berlubang. Kedua, Herman Hollerith, 1860 sampai 1929, mengembangkan mesin tabulasi pada akhir abad ke-19 yang digunakan untuk merespon data sensus. Mesin tabulasi ini menggunakan kartu berlubang untuk mempresentasikan data dan merupakan awal dari penggunaan pemrosesan data elektronik. Alan Turing, 1912 sampai 1954, membuat konsep mesin Turing pada tahun 1939 yang merupakan model konseptual dari komputer. Mesin Turing adalah mesin teoritis yang menggunakan simbol dan aturan tertentu melakukan perhitungan. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dibangun pada 1946 oleh J. Presper Akron dan John Mauchly di University of Pennsylvania. ENIAC adalah komputer elektronik pertama yang dapat diprogram ulang. Mesin digunakan untuk menghitung tabel tembakan artileri untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. UNIVAC I, Universal Automatic Computer pertama, diproduksi oleh Remington Rand pada tahun 1951. UNIVAC I adalah komputer komersial pertama yang dijual di Amerika Serikat. UNIVAC I digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pemrosesan data bisnis dan peramalan cuaca. Evolusi teknologi CPU. Yang pertama, transistor. Penggantian tabung vakum dengan transistor pada tahun 1950-an memungkinkan pengurangan ukuran, konsumsi daya yang lebih rendah, dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Integrated Circuit IC, pengembangan sirkuit terpadu pada tahun 1960-an,
memungkinkan peningkatan kepadatan komponen dalam CPU, menghasilkan peningkatan kinerja dan penurunan biaya produksi. Ketiga, mikroprosesor memunculkan mikroprosesor pada tahun 1970-an seperti Intel 4004 membawa CPU ke dalam satu chip tunggal, memungkinkan komputer untuk menjadikan lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien. Yang keempat, peningkatan kecepatan. Meningkatkan kecepatan clock CPU dari generasi ke generasi telah meningkat secara signifikan, meningkatkan kemampuan pemrosesan komputer. Kelima, multicore CPU. Pengenalan CPU multicore pada awal abad ke-21 memungkinkan komputer untuk melakukan beberapa tugas secara paralel, meningkatkan kinerja secara keseluruhan. 6. Hyperthreading. Teknologi hyperthreading dari Intel memungkinkan satu inti CPU untuk mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. 7. Pembuatan prosesor. Perkembangan dalam teknologi pembuatan seperti pemrosesan semikonduktor dan lithography UF ekstrim telah memungkinkan pembuatan CPU dengan transistor yang lebih kecil dan efisien. 8. Arsitektur CPU. Perubahan dalam arsitektur CPU seperti perpindahan dari arsitektur RISC Reduced Instruction Set Computing ke arsitektur CISC Complex Instruction Set Computing dan sebaliknya telah mempengaruhi kinerja dan efisiensi CPU. Teknologi CPU terkini. Pertama, multicore. Pemrosesan multicore telah menjadi standar dalam komputasi modern dengan memiliki beberapa inti pemrosesan. Pemrosesan ini dapat dilakukan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan efisiensi energi. Kedua, hyperthreading. Hyperthreading adalah teknologi yang memungkinkan inti CPU untuk mengeksekusi beberapa utas instruksi secara bersamaan. Ketiga, prosesor kuantum. Prosesor kuantum menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan komputasi. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita memecahkan masalah yang sulit dan kompleks dalam waktu yang jauh lebih singkat. Keempat, prosesor neural. Prosesor neural atau unit pemrosesan neural NPU didesain khusus untuk mempercepat operasi kecerdasan buatan AI, seperti pengenalan suara, wajah, dan pengolahan citra. Kelima, prosesor grafis terintegrasi. Prosesor grafis terintegrasi IGP atau eksekusi grafis dapat ditemukan di banyak CPU modern. Keenam, prosesor ARM. Arsitektur prosesor ARM telah menjadi populer dalam perangkat mobile dan semakin banyak digunakan dalam server dan komputer lainnya karena efisiensi energi dan kinerjanya yang baik. 7. Overclocking. Overclocking adalah praktik meningkatkan kecepatan clock CPU melebihi spesifikasi pabrik. Ini dapat meningkatkan kinerja CPU, tapi juga dapat meningkatkan panas dan mempersingkat umur pemakaian CPU. Yang ke-8 terakhir, memory cache. Teknologi cache pada CPU telah terus berkembang untuk meningkatkan kecepatan akses data. Cache yang lebih besar dan lebih cepat membantu mengurangi waktu tunggu dalam pemrosesan data. Tantangan dan potensi masa depan. Tantangan masa depan dalam evolusi teknologi CPU meliputi keterbatasan kecepatan yang dihadapi oleh prosesor tradisional, konsumsi daya yang semakin meningkat, kompleksitas keamanan yang memerlukan inovasi dalam desain CPU. Namun potensi masa depan juga sangat menarik dengan teknologi kuantum yang menjanjikan komputasi yang jauh lebih cepat dan efisien, serta pengembangan prosesor neural dan kecerdasan buatan yang dapat membawa kemajuan besar dalam pemrosesan data dan kecerdasan buatan. Dengan terus memperhatikan tantangan ini dan menggali potensi inovasi, masa depan teknologi CPU dan komputer secara keseluruhan terlihat cerah dengan kemungkinan yang menarik. Simpulannya, secara keseluruhan, evolusi teknologi CPU telah mengalami perubahan yang signifikan. Sejak awal kemunculannya, dari penggunaan transistor hingga mikroprosesor modern, CPU telah menjadi pusat dari kemajuan komputer dan teknologi informasi. Tantangan seperti kecepatan, konsumsi daya, dan keamanan terus dihadapi. Tapi potensi masa depan seperti komputasi kuantum dan pengembangan mesin buatan menjanjikan kemajuan yang mengesankan. Dengan memahami tantangan ini dan memanfaatkan potensi inovasi, kita dapat melihat masa depan yang cerah bagi teknologi CPU dan komputer, membawa kita ke tingkat baru dalam kompetisi dan teknologi informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Dafa Pikiransyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.